Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Dzulqa'dah, bulan penuh rahmat, banyak orang pergi mengaji. Kalau salam belum dijawab semangat, mari kita ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulil mujtaba Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, thumma ala kulli man ittaba'al huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Sadatul Fadil, Hadratul Mukarramin yang kami takdimi, para alim, para ulama, para masyayikh, para kiai, para asatidz, para ustadzat, guru-guru, pembimbing umat yang ada di Taichung khususnya dan Taiwan seluruhnya. Yang kita hormati para sesepuh, bini sepuh masyarakat Indonesia di Taiwan, wabil khusus perwakilan dari KDI Taiwan beserta seluruh jajaran. Yang kami hormati sahibul hajat, ketua terpilih IMIT. Biasanya dulu kalau saya waktu kecil, kalau bilang saimit itu artinya sedikit. Tapi hari ini Masya Allah saya menyaksikan saimit ternyata banyak. Alhamdulillah, Masya Allah, la quwata illa billah. Juga seluruh jajaran pengurus yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ketua Panitia Pelaksana Milad yang ke-25 tahun Ikatan Muslim Indonesia Taichung di Taiwan, beserta seluruh hadirin, hadirat, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, salihin, salihat, semuanya yang rawuh, yang tidak saya sebut satu persatu tanpa mengurangi rasa takdim dan hormat kepada panjenengan semua. Alhamdulillah hari ini saya bisa berada bersama rekan-rekan semuanya, mas-mas dan mbak-mbak, para pejuang yang berada di Taiwan ini. Dan ini adalah nikmat besar dari Allah, sekaligus mensyukuri milad 25 tahunnya IMIT seperempat abad, yang pasti dulu ketika memulai betul-betul IMIT, tetapi Allah berkenan menjadikan sekarang menjadi syiar yang bukan hanya IMIT tetapi akbar, bersama-sama menjaga iman kita di perantauan, menjaga Islam kita di perantauan, menjaga kita dalam ukhuwah, silaturahmi dan kebaikan insyaallah. Rekan-rekan semuanya, inilah indahnya kita semua yang berasal dari Indonesia. Kalau kumpul-kumpul begini, terasa begitu berharganya persaudaraan, guyub rukunnya, ukhuwahnya, dan kita semua menjadi satu keluarga. Maka milad yang ke-25 dari IMIT ini mudah-mudahan menjadikan kita insya Allah
seperti harapan para guru kita yang ada di sini tadi ngobrol banyak dengan Ustadz Adi dan yang lain. Insya Allah teman-teman semuanya semakin kuat, rajin ngajinya, semakin kuat ngajinya, ibadahnya, semakin terjaga iman dan akhlaknya. Insya Allah menjadi pejuang nafkah dengan niat ibadah, dinilai di sisi Allah bukan cuma mendapatkan hal-hal yang dunia, tetapi menjadi sangu bekal pulang ke surga. Amin Allahumma amin. Kita semua merasakan betapa besarnya amal jariah para penyebar Islam di Nusantara, sehingga Allah memberikan hidayah kepada kita semua. Maka dalam muqaddimah primbul pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, para bapak bangsa tidak lupa untuk menyebut atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Karena betapa besarnya rahmatnya Gusti Allah, sampai-sampai Allah mengirimkan para ulama yang tulus, orang-orang yang saleh, wali-wali yang mulia, untuk membawakan hidayah, membawakan Islam, membawakan iman ke negeri kita tercinta, sehingga simbah-simbah kita, eyang-eyang kita, leluhur-leluhur kita menerima Islam dengan damai, penuh rahmat, penuh cinta. Seorang ulama dari Saudi Arabia, Dr. Ain Al-Qarni, menyatakan dalam salah satu bukunya, di antara keajaiban dakwah adalah Indonesia. Kenapa di antara keajaiban dakwah adalah Indonesia? Karena tidak pernah satu pun pasukan berkuda membawa pedang terhunus berjihad sampai ke Indonesia. Tetapi hari ini Muslimin Indonesia sejak berabad-abad lalu menerima Islam dengan penuh penerimaan, kerelaan hati ketika dakwah itu dibawa dengan tulus dulu oleh para ulama kita yang luar biasa. Indonesia ajib, kata beliau. Indonesia itu menakjubkan. Alhamdulillah diiringi Jawa hujan di milad ke-25. Mudah-mudahan tanda pintu-pintu langit dibuka, doa-doa mustajabah, hajat-hajat panjenengan semuanya dikabulkan, dan seluruh dosa-dosa kita diampuni, juga semua cita-cita dikabulkan, juga semua urusan dimudahkan. Dikabulil Fatihah. Dan mengalir di dalam diri kita semuanya harmoni yang telah dirancang oleh para ulama yang berdakwah itu, harmoni agama, harmoni budaya, buyut rukun kita menggambarkan itu, akhlak kita yang kemudian dikenal sebagai Muslimin Indonesia. Menggenapkan munajat kita, monggo hadroh siap, kita sholawat dulu. Allah, Allah naikkan saingan kalau mas-mas hadroh ya orang kuat. Dulu mantan penerbang, tapi biasanya rian beres roto suwe untuk tabuannya berubah sepiring ujung, sepiring-sepiringnya minta hidangannya keluar. Mereka bagian dari
budaya kita, yang terus kita jaga syiar Islam, yang terus kita kembangkan. Dan Masya Allah, dahulu bagaimana para ulama, di antaranya yang paling menonjol yang kita sebut sebagai Wali Songo, rawuh ke Indonesia membawa misi dakwah dan kemudian berhasil dalam jangka waktu kurang dari 50 tahun sebuah wilayah yang mayoritasnya penduduknya waktu itu masih beragama Hindu dan Buddha, dalam jangka waktu kurang dari 50 tahun mayoritasnya menerima Islam futuh dengan luar biasa. Menika sebuah tanda karomah yang luar biasa dari para wali menika, karena memang tirakannya, riyadhahnya, munajatnya kepada Gusti Allah yang kemudian kita waris sampai hari ini itu luar biasa. Panjenengan menawi preso Maulana Malik Ibrahim ingkang sumare wonten Gresik, ada yang dari Gresik. Oh, tanggane Gresik banyak ya. Gerbang Kertosusilo, Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan, wonten Gerbang Kertosusilo, Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan, wonten nggih? Wonten, Masya Allah. Maulana Malik Ibrahim menika menurut penelitian mutakhir kados sirat di nisannya, beliau disebut sebagai orang dari Kasan, Al-Kasani. Wilayah Kasan menika sak menika mapanipun wonten negara Azerbaijan. Jauh sekali, panjenengan nek golek ning peta ya rada angel. Azerbaijan itu jenengan nanti nyari Turki dulu. Kalau sudah ketemu Turki ngetan sidik rodok ngalor. Ini ketemu Azerbaijan. Dari Azerbaijan jauh-jauh beliaunya berjalan ke arah selatan, kemudian menuntut ilmu di pusatnya ilmu Islam pada saat itu. Menara cahaya yang bersinar sampai hari ini yaitu di Al-Azhar, di Kahirah, di Kairo. Dan di situ di Kairo itu beliau menemukan satu buku tulisannya Ibnu Battuta, judulnya Ar-Rihlah, judulnya kitabnya perjalanan, yang menggambarkan perjalanannya Ibnu Battuta. Antara lain beliau Ibnu Battuta yang wafat seabad sebelum Maulana Malik Ibrahim menggambarkan ada satu negeri di timur yang sangat indah, bagaikan ratna mutu manikan dan zamrud bersusun-susun. Hutannya hijau, langitnya biru, lautannya samudra raya, penuh kekayaan. Dan di sana belum banyak orang yang mengenal Allah dan Rasulnya. Membaca seperti ini, Maulana Malik Ibrahim langsung terketuk azannya, sesok rampung sinau, netan bismillah. Luar biasa. Kados panjenengan sesok rampung sekolah Taiwan, insya Allah sami niate kalian Maulana Malik Ibrahim. Beliau juga melakukan perjalanan yang sangat jauh, menempuhnya dengan kapal berbulan-bulan, menunggu angin bertiup sampai akhirnya tiba di Gresik. Untungnya ketika tiba di Gresik tidak ketemu tukang becak, karena konco saya namanya Ustadz Muhammad Nadif Mashkur, dalemipun wonten salah satu kota di Jawa Timur. Satu saat nitih kereta api dari Jogja lalu turun. Ketika turun dari kereta api kemudian nawar becak, Pak, kauman riku dipinten, ke kauman situ berapa Pak? Jawab tukang becaknya 10.000 deh. Tahun 2004 10.000 deh. Lo mahal Pak. Ya masih kelihatan loh jalannya. Masa 10.000? Kata tukang becaknya, tuh deh bulan juga kelihatan deh.
Sampean mau dah mancal ke bulan. Oh ya, ada yang orang Madura? Ada, jangan tersinggung ya Bu, ini menunjukkan cerdasnya. Masya Allah, wong Pak Habibie saja kalah cerdas. Ada riwayat, jadi waktu tahun 95 tanggal 10 Agustus wonten uji terbang pesawat buatan Indonesia namanya N250. Waktu pesawat N250 mereka badhe diuji terbang di lapangan terbang Hussein Sastra Negara Bandung. Mesin sudah dinyalakan, tapi AC di dalam belum. Nah, ada yang ikut uji terbang mereka orang pinter dari Madura. Masuklah dia ke dalam pesawat, karena AC-nya belum nyala, sumuk, panas, ngelongok ke jendela. Dia langsung komentar, remaja, Pak Habibie ini bagaimana? Katanya pinter tapi kok bodoh. Wong panasnya di dalam kok kipasnya taruh di luar. Lihat baling-baling, Masya Allah. Pak Habibie saja kalah pinter. Oh, saya pengalaman pribadi Rumin, sebelum ada jembatan Suramadu, ini kalau ke Madura, kebetulan saya sering ke pesantren Banyuanyar di Pamekasan, nah itu kan dulu naik kapal Roro itu ya, bolak-balik. Waktu jembatan Suramadu pertama dibuka, saya naik travel dari Surabaya ke Pamekasan. Dapatnya duduk di samping sopir, nah saya ajak ngobrol. Loh Pak, Alhamdulillah ini sudah ada jembatan Suramadu, insya Allah Madura nanti jadi maju ya Pak. Loh enggak maju dek, loh kok enggak maju Pak? Loh namanya saja Suramadu dek, Maduranya tetap di belakang, tak iya. Kalau mau maju harusnya namanya Madu Surah, biar Maduranya di depan. Masya Allah. Jadi saya selalu kalah pinter sama orang Madura ini. Terbengong-bengong kalau kemudian bicara sama beliau-beliau. Nah, Maulana Malik Ibrahim Rawo di Gresik, apa yang dilihat beliau di Gresik, sedang terjadi yang namanya perang saudara di kerajaan Majapahit, namanya perang Paregreg antara Wikrama Wardana di barat dengan Bre Wirabumi yang ada di timur. Perangnya bertahun-tahun, membuat rakyat ketakutan, lari dari desa-desanya, mengungsi ke gunung-gunung, sawah ditinggalkan, terbengkalai, tidak ada yang bercocok tanam, akhirnya kekurangan pangan, semua menderita. Maka penjenengan preso, menurut data sejarah, kenapa di nisannya Maulana Malik Ibrahim ada tulisan sebagai Wong Agung Majapahit, ada tulisan Sri Rakyat Tani Babela. Sri Rakyat mendapatkan gelar kebangsaan dari kerajaan Majapahit. Tani karena beliau ketika datang pertama di Gresik bukan bikin pesantren, bukan bikin sekolah, tetapi beliau memperhatikan ini harus diatasi masalah orang kelaparan, kurang pangan. Beliau dengan ilmu yang didapat di Mesir, lihat petani-petani di Sungai Nil, mengatur aliran Sungai Nil supaya pertaniannya maju, diterapkan di Gresik, dibikin bendungan-bendungan dan saluran irigasi, bercocok tanam sawah, hasilnya disumbangkan ke rakyat Majapahit yang kelaparan. Maka beliau membuka dakwah dengan menjawab persoalan umat. Inilah kenapa dakwahnya beliau diterima. Beliau menunjukkan diri, manfaat khairun nas anfa'uhum linas, sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Sehingga apa yang terjadi ketika orang merasakan manfaat hadirnya Maulana Malik Ibrahim, mereka berduyun-duyun belajar. Ulon derek, saya ikut, pengen jadi orang bermanfaat juga, bantu penjenengan bercocok tanam, lalu tanpa dipaksa, tanpa ditekan,
tanpa kemudian harus ngoyak-oyak. Mereka bertanya ketika Maulana Malik Ibrahim menghadap ke arah kiblat, mengangkat tangan, bersedekap, berkomat kamit, rukuk, iktidal sampai sujud. Wahai Maulana, ibadah semacam ini namanya apa? Apa agama panjenengan? Kami siap ikut. Itulah yang terjadi sehingga harmoni. Panjenengan di sini juga bisa seperti Maulana Malik Ibrahim menunjukkan manfaat, menunjukkan akhlak, menunjukkan kemuliaan budi pekerti sebagai duta-dutanya Islam dan duta-dutanya Indonesia kepada majikan, kepada manajer, kepada supervisor, kepada teman-teman kerja, kepada tetangga kiri dan kanan. Insya Allah lama-kelamaan mereka akan tanya, penjenengan itu kok baik sekali orang mana? Kok penjenengan ibadahnya unik itu, menyembah siapa? Sampailah insya Allah sami pahala jariah penjenengan diniatnya ibadah dan dakwah nun jauh sampai ke Taiwan. Kados dene Maulana Malik Ibrahim mengembara dari Azerbaijan sampai menuju ke mana? Mesir, akhirnya sampai ke Nusantara di Gresik. Itu yang luar biasa.